untuk yang bersangkutan dengan haul al-maghfurlah Kiai Haji Ihsan Mahin. Kiai Haji Ihsan Mahin itu lahir di Wonogiri, tepatnya di Desa Surupan. Lahir di Desa Surupan, Wonogiri pada tahun 1924. Beliau dilahirkan sekitar itu 1924, meninggal pada tahun 2001. Berarti usia beliau berapa? 24 ke 100 itu berarti berapa? 76 ya dah. Nah, sekitar 76 tambah 1 sekitar 77 ya dah. Nah, usia beliau sekitar itu. Beliau setelah kira-kira usia 13 tahun beliau mondok di Jember, Jawa Timur. Jember, Jawa Timur itu ke pondoknya Kiai Khalil. Kiai Khalil. Kiai Khalil itu bapaknya Kiai Hamid Jember. Pak D-nya Pak Zainuddin Tamsir. Jadi Pak D-nya Pak Zainuddin Tamsir. Yai Tamsir itu adiknya Mbah Yai Khalil. Nah, setelah di Jember itu ikut mengikuti pamannya, namanya Mbah Iskandar. Mbah Iskandar dari Junggo. Beliau berdomisili di Junggo, Pondok Junggo itu. Setelah di Jember beberapa tahun, Kiai Haji Ihsan Mahin pindah ke Sidosermo. Sidosermo, Surabaya. Lah di Sidosermo itu wakila 14 tahun, wakila 17 tahun. Nanti suwe di Sidosermo itu di tempatnya Mbah Mangsur, Mbah Yai Mangsur. Di tempatnya Mbah Yai Mangsur. Setelah itu kira-kira ya usia 15-16, Mbah Kakung namanya Mbah Makin, Mbah Putri namanya Mbah Miatun itu meninggal dunia. Akhirnya bapak dengan saudara, 6 saudara itu semua dibawa ke Sidosermo. Bapak Ihsan Mahin, adiknya namanya Mufid, Pak Mufid. Pak Mufid itu baik moro itu bapak Bu Hanah, moro sepuh Pak Syafi. Bapak Dek Yahya, baik Agis, yaitu Pak Mufid. Pak Mufid mempunyai adik namanya Bik Sri. Nah, Bik Sri itu maknya Zainul, Mas Zainul Fakhrur, nah itu ya, mempunyai adik namanya Bik Sri. Bik Sri mempunyai adik lagi namanya Bu Aminah. Bu Aminah itu ibunya Dik Bahan, ibunya Dik Nur, ibunya Dik Inul almarhum itu ya.
Nah, itu. Terus mempunyai adik lagi namanya Bibi. Nah, Bibi itu ibunya Mbak Nuning, ibunya Hastuti dan seterusnya. Mempunyai adik lagi Ibu Syamsiah. Ibu Syamsiah dari Pacitan. Mbahnya Isna, mbahnya Mbak Bu Isna itu Bu Syamsiah. Jadi 6 bersaudara ini semuanya dibawa ke Sidosermo, ke tempatnya Mbah Mangsur. Lah Ibu Syamsiah itu kala itu masih usia 3 tahun. Yang kecil sendiri Bu Syamsiah itu masih usia 3 tahun. Untuk itu kita hadiah Fatihah kepada Mbah Mangsur dan diteruskan Bapak di sana sampai Mbah Tuan, Mbah Yai Hajir dan saudara-saudaranya. Kita hadiah kepada mereka. Syai'ulillah Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tadi juga ada ibunya Mas Atim, Bu Sriyatun dari Jerukwangi dan Bapak Bunari juga ikut-ikut menyumbang jariah. Semoga juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan para al-maghfur lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, jami'il mukminin mukminat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus yang namanya Pak Mufid ini di Sidosermo, kawin di Sidosermo sana dengan Bu Maryam, mempunyai beberapa putra. Akhirnya Ibu Maryam meninggal, kawin sama iunya Ibu Maryam, adiknya bapak namanya Pak Mufid ini. Terus ada lagi yang bertempat tinggal di Sidosermo namanya Bik Sri itu. Bik Sri itu juga nikah di Sidosermo sana. Nah, selain itu Bik Aminah di sini, Bik di sini, Bik Syamsiah di Pacitan. Setelah beberapa tahun di Sidosermo, akhirnya bapak terus mondok terus, akhirnya ke Termas Pacitan. Di sana di tempatnya Kiai Habib dan saudara-saudaranya, adiknya namanya Kiai Haji Haris, putranya Mbah Dim Yati. Mbah Dim Yati itu adiknya Syekh Mahfud At-Turmusi yang kondang itu. Syekh Mahfud At-Turmusi, gurunya Mbah Hasim, gurunya Mbah Wahab, itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Setelah di Termas, bapak itu diperintah oleh salah satu gurunya yaitu Mbah Abdur Rozak. Mbah Abdur Rozak itu yang membawa Torekoh Sadziliyah. Mbah Abdur Rozak
anaknya kawin nikah sama putri dari Bakung Udanawu Blitar, namanya Yai Darul Khairi. Yai Darul Khairi nikah di Udanawu Blitar. Nah, bapak diperintah oleh gurunya Mbah Abdul Razak supaya membantu dan mendirikan, ceritanya bapak itu ikut mendirikan pesantren di Udanawu Blitar. Akhirnya bapak di sana mendirikan Madrasah Sanawiyah Ma'arif. Sampai sekarang Madrasah Sanawiyah Ma'arif besar, Madrasah Ma'arif. Seterusnya di Bakung sana kenal dengan namanya Mbah Mundir. Mbah Mundir itu wali orang Jadab dari Pondok Mangunsari Bandar Kediri. Nah, kenal dengan namanya Mbah Mundir itu, bapak diajak sowan ke tempatnya Mbah Ma'ruf, Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo Kediri. Nah, itu awalnya kenal dengan Kedunglo Kediri ketika Kiai Haji Ihsan Mahin di Udanawu Blitar diajak Mbah Yai Mundir sowan ke Mbah Yai Ma'ruf. Nanti Mbah Yai Ma'ruf itu bapaknya, abahnya Mbah Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Sayyidulillah lahumul fatihah. Akhirnya dari Bakung, ya, dari Blitar terus ke sini ke Junggo. Di Junggo itu utara itu bertempat di tempatnya pamannya bapak, di tempatnya Mbah Faham Isfaham, itu pamannya bapak, adiknya Mbah Makin, namanya Mbah Faham atau Isfaham. Mbah Faham itu bapaknya Biklah yang biasa masak itu loh ya. Bapaknya Mbahnya Hamidah, tahu Mbak Hamidah, banyak yang tahu ya, Mbaknya Hamidah itu namanya Mbah Faham. Akhirnya suatu saat bapak itu ngaji ke Payak Mundil. Lah ke Payak Mundil itu bertemu dengan Bu Biah, Ibu Robiah itu. Ibu Robiah itu orangnya cantik. Wis pokoknya tiap orang mengatakan kalau Ibu Robiah itu orangnya cantik. Lah itulah akhirnya Ibu Robiah hamil 6 bulan meninggal dunia. Akhirnya terus bapak nikah sama Ibu Hayu Mukminah, itu anaknya Yunya, anake Yune Bu Biah. Akhirnya terus bertempat tinggal di pesantren ini, membuat pesantren di sini. Ketika di Payak itu sudah banyak santrinya, santri dari Solo. Memang bapak aslinya dari Solo, maka orang-orang Solo mengikuti bapak itu di Payak. Lah mungkin santri yang mengikuti di Payak itu sekarang masih banyak yang hidup di santri di Solo sana, masih banyak yang hidup. Terus akhirnya pindah
di tempat ini, di pesantren ini, di pesantren At-Tahdzib ini. Lah, ketika Bapak melalang buana ke pesantren-pesantren, wong bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Akhirnya ya ke pesantren-pesantren itu mandiri, tidak mendapat kiriman dari orang tuanya. Wong memang sudah bapak meninggal, ibunya meninggal. Jadi tidak ada kiriman, mandiri. Kalau di Sidrosemo ikut Mbah Mangsur, setelah itu ikut Mbah Tuan, Mbah Hajir. Di Termas juga begitu. Bapak itu buruh ngeliwet, buruh nyuci pakaian. Nah, itu. Pakaiannya santri-santri, buruh ngeliwet ikut makan, buruh nyuci pakaian temannya, ya diberi sangu dan seterusnya. Itu sejarah ya, beliau Kiai Haji Ihsan Mahin. Ketika mendirikan pesantren di sini, itu ketika bulan Ramadan, itu sudah mendirikan pesantren di sini. Ketika bulan Ramadan itu ngaji di Ngelawak itu daerah Kertosono, di tempatnya Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Jalalen. Ngelawak namanya Mbah Yai Jalalen, dari Ngelawak Kertosono. Lah di Ngelawak Kertosono itu kenal dengan namanya Man Hafid yang dari Pacitan itu. Keluarganya Man Hafid itu mondoknya di Ngelawak. Akhirnya kenal. Terus Man Hafid ke sini ya ada, terus setelah itu dinikahkan oleh bapak, mendapat Bik Samsiah yang adiknya bapak yang terkecil itu. Itu dikarenakan mondoknya di Ngelawak, di tempatnya Mbah Jalalen, Mbah Yai Jalalen. Lah karena bapak dalam keadaan terjepit situasinya yang semacam itu, maka bapak itu ahli tirakat. Jadi di pondok itu tirakat terus. Nah, wakilah di Sidosremo itu, saya pernah dibilangi bapak tirakat selama 14 tahun di Sidosremo itu. Lah Mbah Yai Samsudin, nah ini temannya di Sidosremo, namanya Mbah Yai Samsudin. Itu pamannya bapaknya Bik Nurul itu ya, bapaknya Bik Nurul yang dimakamkan di sebelah barat pesantren At-Tahdzib itu. Itu cerita sama saya, Mbah Samsudin itu, bapak sampean biyen nek nggo Tresemo mangane itu jagung, nek gak jagung dele sak cingkir. Jadi dele digoreng sak cingkir diberi kecap, atau jagung digoreng sak cingkir digoreng dimakan orang dua. Nah Yai Samsudin itu kuat hanya setahun. Aku setahun gak kuat, aku nangis saya gitu. Mangane jagung karo dele. Lah bapak terus makan jagung dengan dele. Jadi ahli tirakat. Sama dengan Nabi Dawud alaihi salam ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anak-anakku sebagaimana aku. Kata Allah bagaimana? Ya anak-anakmu kon niru sampean. Nah, itu katanya. Anak-anakmu kon niru sampean. Nah, karena itu banyak tirakat, yo ngaji, yo tirakat, ngaji tirakat. Itu sejarahnya bapak. Nah, tirakat bapak katanya sering dawuh, santri-santri sepuh itu sering mendengar, wis santri-santriku kabeh gak usah tirakat sampean, ngaji wae sing mempeng, tak wis tahu tak tirakati. Tirakatku untuk
santri-santri lan anak-anakku. Jadi aku ya melok tirakat kaya bapak biyen. Jadi untuk anak-anakku. Tinggal nambahi, tinggal mempengi gitu ya, tinggal mempengi. Lah, ini tauladan bagi kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh dengan susah payah maka akan dicapai kemudahan. Sungguh dengan susah payah maka akan dicapai kemudahan, kesuksesan. Nah, itu diawali dengan susah payah, jerih payah. Nah, beliau Kiai Haji Ihsan Makin itu termasuk orang yang cerdas, orang yang cerdas. Kata Rasulullah itu ya termasuk para nabi-nabi itu sifatnya semuanya fatonah, cerdas. Nah, Bapak itu ini Kiai Haji Ihsan Makin nikah itu 5 kali. Ya, termasuk wong cerdas iki ya. Nikahnya 5 kali. Wah, anak-anaknya enggak patek cerdas, gak enek sing wani nikah maneh. Masih kayak seperti saya ini sama Bu Nyai itu sudah boleh. Nggih sampean kawin mboten napa-napa, sing penting omahe dhewe-dhewe gak dadi situ, itu katanya. Lah oleh sajane kali Bu Nyai ku oleh, penting kan gak nomah dhewe-dhewe. Lah kula pikir-pikir gak no santri iki kamare aja kurang madai ya dah. Iya. Tapi ya harap diingat Bapak nikah yang terakhir itu usianya sudah 70. Jadi umpama saya wis 70 ya niru Bapak ya pantes sae. Santriwan, santriwati, hadirin, hadirat rahimakumullah. Itu tadi sekilas info atau sekilas manakib atau sejarah Kiai Haji Ihsan Makin yang hidupnya banyak awalnya, banyak tirakatnya, ya dah, mondok di mana-mana mandiri. Mondok di mana-mana mandiri, nggak dapat sangu dari siapa saja, ya mandiri. Nah, lah terus sekarang kalau sampean, ya sekarang kita membaca sejarah itu gunanya apa? Gunanya untuk kita tirukan. Jangan sampai hanya untuk bangga-banggaan utawa untuk lamunan, tapi kita ditirukan.